Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita semua, yang kita imani bahwasannya seluruh kenikmatan yang kita rasakan adalah hasil pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena relasi kita, atau bukan karena apapun, tapi kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari nikmat yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini adalah nikmat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim setelah sholat subuh secara berjamaah, dan juga Allah perkenankan kita semua berada di masjid yang semoga Allah berkahi ini untuk sama-sama melanjutkan kewajiban kita melakukan pengajian atau belajar ilmu agama. Dan berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan kita pun meminta pada Allah nikmat berikutnya. Nikmat semoga Allah berikan taufik untuk kita di majelis ini, sehingga majelis ini bisa menjadi salah satu majelis yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah bantu kita untuk melawan ngantuk, untuk lemas, untuk lelah, dan yang semisalnya. Karena sama-sama kita rasakan begitu ibadah akan dikerjakan, begitu ibadah dimulai dilakukan, maka gangguan-gangguan itu akan datang. Gangguan-gangguan yang menyerang diri kita akan datang. Gangguan ingin tidur, gangguan ingin main handphone, dan seterusnya. Semoga Allah bantu kita semua untuk bisa maksimal di majelis ini. Jadi bagi bapak-bapak, kalau ada sebelahnya ngantuk, colek aja Pak. Yang repot kalau kanan kirinya ngantuk semua gitu Pak ya. Ini kalau ada sebelahnya ngantuk, dicolek gitu. Colek, gue juga ngantuk tahu gitu. Ya, gitu Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak kita praktekkan ayat Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah di atas apa? Kebaikan dan ketakwaan gitu ya. Asal jangan dicitak palanya Pak ya. Kalau dicoel-coel, mas-mas gitu. Sudah mulai kajiannya gitu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan salah satu karya ilmiah yang disampaikan ataupun yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Qara'awi, dengan beliau berikan judul Al-Wajibatu Al-Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk bisa mengambil manfaat, untuk bisa menjadikan ilmu yang kita akan pelajari ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kita. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita mulai majelis ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada ucapan penulis setelah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, maka ada konsekuensi berikutnya. Ada konsekuensi berikutnya. Jadi belajar ilmu agama saja
itu belum cukup, Pak. Konsekuensi berikutnya adalah mengamalkan ilmu agama, yang ternyata mengamalkan ilmu agama itu punya tingkat kesulitan yang lebih daripada belajar ilmu agama itu sendiri. Dan hal ini kita rasakan sama-sama, kita rasakan bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin kalau kita kalkulasi Bapak, Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kalkulasi jumlah ilmu yang sudah kita ketahui dan jumlah amal yang sudah kita kerjakan, mungkin lebih banyak apanya? Lebih banyak apanya, Pak? Lebih banyak ilmunya. Ya enggak sih? Atau seimbang? Bang Aris seimbang? Apa jomplang? Ya, maka di sini harus kita ketahui bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata mengamalkan ilmu itu jauh lebih sulit daripada mencari ilmu itu sendiri. Mencari ilmu itu udah bagian daripada kesulitan. Tetapi kita harus tahu jamaah bahwasannya ilmu itu punya tahapan. Tahapan yang pertama telah kita lalui, yaitu belajar ilmu agama. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah bagaimana ilmu itu bisa berubah menjadi amal. Dan ini jauh lebih penting daripada hal yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sangat penting, dan mengamalkan ilmu jauh lebih penting lagi. Kita kasih contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah taala berfirman di dalam surah As-Saff, Rabbuna berfirman dalam surah As-Saff di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ini salah satu ayat di antara ayat penegasan ilmu itu harus diamalkan, Pak. Ini adalah salah satu ayat di antara ayat yang menegaskan ilmu itu harus diamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau karakter kita menjadi seorang penuntut ilmu, ya, menjadi seorang yang belajar ilmu agama, itu karakter kita hanya belajar ilmu agama hanya untuk tambah wawasan. Ya, belajar ilmu agama iya untuk tambah wawasan, tapi bukan itu target tertinggi daripada belajar agama, bukan hanya menambah wawasan. Kalau menambah wawasan, Abu Thalib lebih punya wawasan, Pak. Abu Thalib lebih punya wawasan. Kenapa, Pak? Kenapa? Wawasan kita sama Abu Thalib luasan dia. Abu Thalib hidup bersama sumber ilmu. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup bersama sumber ilmu. Wawasan dia jauh lebih luas. Bahkan dia menguasai konsekuensi, makna dan syarat daripada la ilaha illallah. Dia kuasai, Pak. Dia kuasai. Ya, Abu Thalib menguasainya. Tetapi kesombongan yang ada dalam jiwanya itu membuat dia atau dia tidak mau mengucapkan apa yang diajarkan atau diminta oleh keponakannya. Siapa Pak ponakannya, Pak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia ditawarkan bahkan sampai di penghujung usianya, Abu Thalib diberikan nasihat oleh keponakannya, ya ammi kulla ilaha illallah. Itu bukti cinta, itu bukti dakwah dengan cinta, Pak. Dakwah nggak ada kebencian, Pak.
dakwah tidak ada kebencian, dakwah dibangun di atas cinta. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa jawab pertanyaan, saya kasih ini segelas nih, halal. Belum saya minum. Ntar antum minum isi lagi tapi sama aja ya. Enggak. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ada berapa orang sepanjang hidup Nabi dalam peperangan, ada berapa orang yang dibunuh oleh Nabi sendiri? Silakan, Pak. Jangan searching ke Google. Ada yang tahu berapa orang jumlahnya? Selama hidupnya Nabi melakukan perang itu ada berapa orang yang dibunuh sama Nabi? Saya kasih waktu 1 menit, Pak. Coba pikir. Gini pertanyaannya, yang mau dipikirin apa, orang belum tahu gitu. Apa yang mau dipikirin, orang belum tahu. Ada yang tahu? Gak ada, cuman 1 orang, Pak. Allahu Akbar. Menunjukkan memang membunuh itu bukan tujuan utama. Lebih banyak orang dimaafkan sama Nabi. Sepanjang usia beliau mengikuti peperangan itu yang mati dengan tangannya sendiri cuma 1. Menunjukkan memang agama ini beliau diutus menjadi orang rahmatan lil alamin. Subhanallah ya. Dan Abu Thalib pamannya itu didakwahkan juga. Ini salah satu bentuk rahmatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya dan kepada umatnya. Beliau mengucapkan atau mengajarkan kepada pamannya agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mengamalkan ilmu yang telah dimiliki oleh Abu Thalib. Abu Thalib punya ilmu, Pak. Jadi punya ilmu nggak ada jaminan masuk surga. Abu Thalib itu ilmunya luas. Abu Thalib bukan nggak punya ilmu. Bahkan kita dengar sebuah hadis kata Nabi, deretan pertama atau di antara urutan pertama yang akan disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat pemilik ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Allahu Akbar. Pemilik ilmu dan yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka masuk di urutan pertama yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ternyata subhanallah, Pak, yang akan mendapatkan hukuman dari Allah itu bukan orang-orang yang memang menyekutukan Allah, tapi mereka yang secara casing lahiriah punya ilmu, punya wawasan tentang agama ini, tentang kehidupan ini. Tetapi wawasan dan ilmunya itu diselisihi oleh perbuatannya. Misal, kita kenal ada orang yang hidup di lingkungan pesantren misalnya. Ya Bang Ari. 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun di pesantren misalnya. Tapi kita juga kenal dia itu sebagai orang yang jago kalau bergibah misalnya. Padahal di antara ilmu yang dia pelajari selama kurang lebih 10 tahun, dia mendapatkan satu ayat larangan tentang gibah. Ya nggak sih? Dia dapatkan itu. Tapi dia sebagai orang yang paling ahli dalam gibahnya. Berarti amalnya menyelisihi ilmunya. Amalnya menyelisihi ilmunya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala, kita lihat bapak-bapak dalam surah As-Saffat, di ayat yang ke-25 dan 26. Ini berarti susunya nggak ada yang ngambil ya, nggak ada yang jawab ya. Bapak-bapak, lihat bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat As-Saffat ayat ke-35 dan 36. Dua ayat ini menggambarkan Abu Thalib CS itu punya ilmu, Pak. Abu Thalib CS itu punya ilmu tentang apa, Pak? Adik-adik jangan bercanda. Nanti kalau bercanda susunya tumpah kena karpet. Ayo, ayat ini, Pak,
menggambarkan Abu Thalib pamannya Nabi dan apa namanya selainnya selain Abu Thalib itu menunjukkan mereka punya ilmu dengan dua ayat ini. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah. Ini Pak. Coba kita lihat Pak. Apa kata Rabbuna Jalla Dzikruhu? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Abu Thalib dan teman-temannya, orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan ilmu, mengucapkan la ilaha illallah, kalau ilmunya dia udah punya. Kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan ini juga penyakit yang membuat iblis diturunkan oleh Allah kemana? Ke bumi ini. Apa Pak? Sombong. Iblis bukan gak tahu bahwasannya perintah Allah kepadanya dan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Iblis bukan gak tahu. Tapi iblis merasa dia lebih hebat. Dia tahu. Tapi dia merasa dirinya lebih hebat. Dan ini adalah salah satu penyakit. Dan ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Dan ilmu itu sulit untuk dijalankan ketika seseorang telah memiliki sifat merasa. Merasa lebih pintar, merasa lebih alim, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya. Itu sulit ini untuk dijalankan. Coba Pak, nih Pak. Kita buktikan Pak. Saat kita diberikan oleh Allah jabatan di bawah, sama sebagian kita diberikan naik jabatannya, gimana posisinya? Saat di bawah, kita yang negor. Saat di atas, kita yang pengen ditegor. Ini nyata nggak dalam kehidupan? Ini nyata Pak. Itu kalau sudah punya sifat merasa tuh kayak gitu. Udah punya sifat merasa seperti itu. Makanya di antara ilmu yang harus atau ilmu yang kita perjuangkan dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan sifat merasa. Merasa senior, merasa lebih hebat, merasa yang lainnya. Itu akan menghalangi berbagai macam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastakbirun. Mereka tolak tuh ajakan Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tolak, yastakbirun. Mereka bukan nggak tahu, Pak. Sama sebagian kaum muslimin, dia bukan nggak tahu Allahu Akbar itu suara apa, Pak. Coba Bapak tanya, buktikan, survei, silakan survei. Saya yakin 100%. Semua orang yang hidup di perkotaan tahu itu suara apa. Tahu nggak Pak? Yang menunjukkan mereka punya ilmu, tapi mereka punya penyakit malas, lalai, dan sombong. Karena hakikat kesombongan, sebagaimana Nabi katakan apa Bang Ari? Sombong apa? Kata Nabi apa? Menolak kebenaran. Dan satu lagi, merendahkan manusia. Itu sombong tuh. Prediksi sombong tuh dua kata Nabi. Pertama, menolak kebenaran. Kebenaran itu harus diterima Pak, dari siapa saja. Tapi tidak boleh kebenaran dicari dari siapa saja. Bisa dipahami itu Pak. Kebenaran itu boleh diterima dari siapa saja. Boleh. Selama itu kebenaran dan itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat ya, dan sudah dicek dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka kalau itu kebenaran kita harus terima, walaupun dari jin sekalipun. Kalau memang itu kebenaran. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengatakan kepada Abu Hurairah yang nangkap jin Pak, tapi jinnya udah berbentuk manusia, berubah wujud, ngambil uang kotak amal. Ditangkap sama Abu Hurairah berkali-kali, ditangkap lepasin, tangkap lepasin. Jadi nggak dimasukin botol, itu dongeng. Jin masuk botol itu dongeng, fiktif, nggak ada Pak. Ya, kita ditipu Pak. Jin masukin
botol, tutup botolnya. Ya, jin tidak ada. Jinnya yang ditangkap oleh Abu Hurairah apa? Jin sudah merubah wujudnya menjadi manusia. Dan jin itu mengatakan kepada Abu Hurairah, satu ilmu, jika saya dan gerombolan saya datang lagi, antum bacain aja ayat kursi. Nah, ayat kursi untuk ngusir jin itu dari jin, Pak. Awal mulanya dari dia juga. Terus Abu Hurairah nggak langsung ngamalkan, datang dulu nemuin Nabi, cross check. Kata jin mengusir jin dengan apa? Dengan ayat kursi. Maka Nabi bilang, sodaq, betul, betul. Kali ini jin tidak berbohong dan kebiasaannya adalah berbohong, betul. Berarti memang dari langit sana, dari Allahu Jalla Dzikruhu telah ditetapkan ayat kursi untuk mengusir jin. Di antara fungsinya. Kebenarannya diterima. Padahal yang menyampaikan siapa? Jin. Tapi dicek dulu, dicek dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Cek. Kalau cocok, iya diterima. Kalau nggak cocok, walaupun ustadz yang nyampein harus ditolak. Gitu Pak. Iya enggak? Walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun ajengan, walaupun apalah namanya, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, buya ke, ustadz ke, ulama ke, kalau kaulnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu harus ditolak. Itu harus tidak diterima. Misalnya gini, saya pernah dengar Pak, dari salah satu kawan, jadi saya punya teman dekat Pak, saya punya teman dekat. Setelah saya pulang, atau sudah lama saya nggak ketemu, saya ketemu lagi, penampilannya udah beda, penampilan sudah beda Pak. Terus saya cari di masjid juga nggak ada. Tadinya sama-sama ke masjid bareng. Saya tengok-tengok setiap waktu sholat nggak ada. Akhirnya ketemu, qadarullah ketemu lagi gandeng perempuan. Sahib saya Pak. Semoga Allah beri dia hidayah. Dan kita semua, semoga Allah berikan hidayah. Seperti nama masjid ini, Al-Hidayah. Ya, ya. Semoga masjidnya Al-Hidayah dan penghuninya dapat hidayah semua. Ya, digandeng tuh perempuan. Dua-duanya saya kenal Pak, perempuan sama laki yang saya kenal. Saya deg-degan ngeliatnya, ya Allah kenapa ini orang? Setelah itu saya tanya, kenapa kok sampai begini? Nasallallahu alaihi wasallam. Dulu bareng-bareng sama saya ke masjid Pak. Sama-sama menuntut ilmu. Kenapa begini? Dia bilang Pak, kata Ustadz Fulan yang nggak boleh itu jima, hubungan badan. Kalau pacaran nggak sampai hubungan badan boleh. Pegang, naik motor gandeng, dipeluk itu nggak apa-apa. Yang penting dua kemaluan nggak ketemu. Ustadznya mana? Saya bilang gitu. Ustadznya mana? Ustadznya saya kenal juga Pak. Ustadznya saya kenal juga. Mana orangnya? Saya bilang. Ini fatwa harus diluruskan Pak. Dia yang buat fatwa. Jadi gandengan nggak masalah katanya Pak. Gandengan. Mau pulang malam juga nggak apa-apa. Asal jangan tidur bareng. La haula wala quwata illa billah. Mana ustadznya? Siapa yang ngomong? Ini fatwa sesat dan menyesatkan. Coba Pak. Madhab baru tuh. Jadi kalau kita ketemu akwal ucapan seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, nggak mesti harus kita terima Pak. Itu harus ditimbang dengan ayat dan hadis. Gitu Pak. Merdeka hidup kita beragama ini Pak. Hidup kita dalam beragama ini merdeka. Berjalan berdasarkan wahyu. Siapapun yang menyampaikan kepada kita menyelisihi wahyu, maka kita tidak bisa terima. Mohon maaf. Ya, kita tidak bisa terima. Dan ucapan jin, ucapan anak kecil nih Pak. Anak-anak kecil walat sogir, ngelihat bapak-bapaknya ada yang tidur ditegur. Pak jangan tidur, jangan kurang ajar. Yang benar dia kan. Sahih enggak? Ada anak kecil di belakang sana, ngelihat bapak-bapak yang di depan main handphone atau tidur, ditegur. Pak inget Ustadz bilang jangan tidur tadi. Balik badan, jangan kurang ajar lu tong. Masih kecil aja udah kurang ajar. Dia nggak kurang ajar.
Dia menyampaikan kebenaran. So, kita yang sombong tidak mau menerima kebenaran. Sahih enggak? Gitu. Kurang ajar lu tong, baru ikut ngaji aja udah begini tong. Itulah penyakit. Penyakit yang membuat siapa? Iblis diturunkan ke bumi. Apa kata iblis kepada Allah? Saya antum ciptakan dari apa Pak? Kata jin apa? Saya antum ciptakan dari api. Iblis bilang begitu. Dan antum ciptakan dia dari tanah. Saya lebih mulia. Masa saya harus sujud sama dia? Sama siapa? Adam. Ini masalahnya bukan mulia atau tidak mulia. Masalahnya memerintahkan Rabbul Alamin. Yang sikap orang yang beriman ketika mendapatkan perintah Rabbul Alamin gimana Pak? Sami'na wa ata'na, apapun perintahnya. Selama yang memerintahkan Rabbul Alamin, kita harus punya sikap sami'na wa ata'na. InsyaAllah. Kita lanjut Pak. Surat As-Saffat. Yastakbirun. Abu Thalib dan teman-temannya menolak kalimat itu, menolak mengucapkan kalimat itu. Abu Thalib nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, bisa enggak? Bisa atau tidak? Bisa. Orang Arab Pak, tulen, fasih bahasa Arabnya. Cuman sombongnya itu yang luar biasa. Sombongnya itu yang luar biasa. Yang kita semua harus berdoa pada Allah Pak. Sombong itu adanya di sini nih Pak. Sombong itu adanya di sini. Ya, sebagaimana Nabi katakan, sombong itu di sini. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itu adanya di sini. Jadi kalau kita ngelihat ada orang berpenampilan rapi, bagus, kemudian pakai pakaian yang bagus misalnya, itu kita nggak bisa bilang dia sombong, belum tentu Pak. Karena sombong adanya di sini. Sebagaimana di masa Nabi ada orang yang senantiasa berpakaian rapi. Akhirnya diduga sama sebagian lainnya dia sombong. Maka kata Nabi enggak. Al-kibru batarul haq wa ghamtunas. Sombong itu enggak ada hubungannya dengan lahiriah. Sombong itu dengan sini nih. Kita bisa sombong Pak saat bapak-bapak misalnya di sini pakai jam. Terus begitu masuk masjid tengok sebelah-sebelahnya jamnya. Oh itu 200.000. Oh itu pego tuh. Oh itu pasar malam. Nah itu sombong tuh. Nggak ngomong, cuman hatinya yang ngomong. Paham nggak? Nengok sebelah. Kalau jam mungkin nggak kelihatan Pak ya. Baju deh. Bang Ari cepet 3 tuh bajunya kayaknya. Sebelahnya gocap 2. Nah, masih mahal punya aneh lah gitu ya. Ah itu dia sombong. Itu dia sombong. Enggak perlu diucapin, sombong itu tidak diucapkan Pak, tapi di sini yang bicara. Ini Pak. Sombong tuh di sini. Dan resiko masih terjangkitnya kesombongan dalam hati kita Pak, enggak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan, enggak masuk surga. Karena sombong itu sifatnya Allah dan dia berhak untuk sombong. Kemudian kita lihat Pak, apa kata Allahu Jalla Dzikruhu menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Lihat Pak. Mereka respon, mereka jawab ajakan Nabi untuk ngucapin la ilaha illallah. Kata mereka, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami? Ini kan ungkapan mereka. Mereka disuruh oleh Nabi, ayo ucapin la ilaha illallah. Terus mereka bilang apa? Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami? Yang menunjukkan mereka, kan kalau cuma ngucapin anak kecil bisa enggak? Ayo tong, ucapin la ilaha illallah. Coba tong, bisa enggak? Coba, ayo anak, semuanya, la ilaha illallah. Ayo, dapat susu lagi nanti. Coba tong, ayo siapa yang berani? La ilaha illallah coba. Mana suaranya? Kan udah minum susu.
Oke, orang kita itu ngucapin la ilaha illallah mudah, gampang. Tapi Abu Thalib nggak mau. Bukan dia nggak bisa dan bukan dia nggak punya ilmu, tapi justru karena Abu Thalib punya ilmu. Kalau kita ngucapin la ilaha illallah, berarti kita harus tinggalin apa? Sembahannya. Ini ilmu dia. Oh nggak mau kayak gitu. Nggak mau. Bertahan dia, tidak mau mengucapkan. Nah ini Pak, mau sampai kapan kita mempertahankan kesombongan? Nauzubillahi min dzalik. Kalau ajal datang lebih dulu, seperti Abu Thalib. Itu di penghujung nih. Ya. Mau sampai kapan kita mempertahankan tidak mau menerima kebenaran, merendahkan manusia. Jangan sampai ajal datang duluan. Abu Thalib ajalnya datang duluan dan dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Gitu Pak. Ya. Ini menunjukkan mengamalkan ilmu memang tidak mudah. Sebenarnya mengamalkan ilmu itu tidak mudah, Pak. Hakikat mengamalkan ilmu itu tidak mudah. Butuh taufik, butuh hidayah dari Allahu Jalla Jalaluhu. Butuh pertolongan Allah. Coba Pak, tadi Bapak-Bapak baca doa nggak habis sholat subuh? Apa doa di antara yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa Nabi Pak. Nabi minta sama Allah agar Nabi bisa beribadah dengan baik Pak. Wa husni ibadatika Pak. Ya, Nabi pun minta di kesempatan subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bukan hanya sebatas ilmu Pak. Kalau hanya sebatas ilmu tidak nafi itu kayak gini nasibnya Pak. Nasibnya begini Pak. Kalau hanya sebatas wawasan tahu ini tahu itu tahu ini tahu itu tapi tidak dipraktekkan Pak. Ini nggak punya manfaatnya di hadapan Allah. Abu Thalib tahu ini konsekuensinya. Abu Thalib tahu, orang musyrikin itu tahu di hari itu. Dia tahu, sebagaimana kita tahu hari ini. Sebagian saudara kita, ini berat Pak, berat. Maka kita harus dakwah dengan kasih sayang. Kita bantu mereka dengan cara yang terbaik. Semoga mereka bisa balik ke masjid. Semoga mereka bisa tunduk pada Allah. Berat Pak. Karena yang menjadi lawan kita setan. Yang menjadi lawan kita setan. Yang menggerogoti, yang membisiki hatinya. Pak, jujur, saya yakin di antara kita ada yang dulunya nggak ke masjid, bahkan bukan nggak ke masjid, nggak sholat. Sahih di antara kita. Nggak usah angkat tangan. Ya, nggak usah angkat tangan. Itu namanya berbangga dengan keburukan, nggak usah. Oke? Saya yakin di antara kita ada yang dulunya nggak kenal masjid Pak. Bahkan bukan cuma nggak kenal masjid Pak. Ya, sholat juga enggak. Oke? Gimana Pak? Bisa sampai datang ke masjid kayak gini terus sholat gimana? Butuh perjuangan ya Pak? Butuh perjuangan? Susah enggak? Susah enggak? Itu yang dirasakan oleh teman kita, itu yang dirasakan oleh saudara kita. Kitanya jangan jadi pelemah dia. Justru kita kasih motivasi buat mereka. Susah Pak, susah. Beranjak itu susah. Masuk masjid itu lebih susah dari masuk pasar Pak. Pasarnya hari ini ber-AC lagi. Apa tuh? Mall. Sohena. Gitu. Mall belum buka aja udah mau masuk dia. Mall udah tutup dia disuruh-suruh pulang sama satpam tuh Pak. Ya Bang Hari, antum ketawa-ketawa kayak pelakunya gitu ya. Apa antum pelakunya juga? Ya, subhanallah, subhanallah. Mengamalkan ilmu itu susah, Pak. Ya, mengamalkan ilmu itu sangat susah. Makanya harus senantiasa dekat dengan doa, minta sama Allah. Minta sama Allah, bilang sama Allah, bersyukur sama Allah. Di antara resep untuk bisa mengamalkan ilmu banyak bersyukur, banyak berdoa. Bersyukur, berdoa, bersyukur, berdoa. Pak, coba Pak. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah. Kita disuruh jawab apa, Pak? La haula wala quwata billah. Kita enggak disuruh jawab siap. Enggak, Pak. Karena kita enggak mampu, Pak. Enggak mampu kita, Pak. Mungkin kita punya badan sispek kotak-kotak perutnya, ya Bang Arya. Ya, gunung turun naik, dia naik gunung udah berkali-kali, gunung paling rendah sampai gunung paling tinggi. Dia sudah injeki. Oke? Laut sudah dia berenang di laut. Tapi untuk masuk ke masjid, oh Allah, gimana Pak? Ya Allah, masuk masjid itu tergantung yang punya masjidnya. Izinkan nggak orang masuk? Yang punya masjid siapa? Allah. Yang punya masjid Allah. Maka susah, Pak. Maka karena susah kita harus bantu teman kita, saudara kita, anak kita mungkin, kakak kita mungkin, dan seterusnya. Memberikan mereka motivasi untuk mentaati Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita bilang, kalau kita survei lingkungan kita, teman kita, saudara kita, bapak-bapak saya yakin belum pernah ada yang tanya. Itu setiap hari di Masjid Al-Hidayah itu ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak ada yang tanya sama bapak-bapak itu suara apa? Pernah ada yang tanya nggak? Ada yang ngalamin nggak ditanya? Pak, itu di masjid itu sehari 5 kali tuh ada suara begitu. Itu suara apa? Ada yang tanya? Nggak ada. Kenapa? Karena orang tahu. Bukan nggak tahu. Maka harus hati-hati. Orang tahu, Pak. Jadi kalau dibilang, mohon maaf, kalau dibilang bodoh atau tidak punya ilmu, enggak. Punya ilmu, tapi males lalai. Itu dia, Pak. Males dan lalai itu dapat hukuman. Beda sama orang nggak tahu. Lagi minum susu, minumnya sama tangan kiri. Ditegur sama sebelahnya. Mas, pakai tangan kanan. Kata Nabi yang minum tangan kiri itu setan. Oh, yang benar Mas. Iya, selama ini saya masih kanan kiri. Kanan bakwan kiri lontong gitu kan. Kanan bakwan kiri lontong. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nabi bilang pakai tangan kanan. Oh, alhamdulillah dapat ilmu. Berarti selama dia makan pakai tangan kiri dia dosa enggak? Enggak, karena dia nggak tahu. Tapi mulai hari itu kalau bakwan sama lontong masih sebelahan kanan kiri, maka hitungannya langsung dosa. Gitu. Jadi gimana dong? Ya udah satu-satu aja. Kalau nggak makan bakwannya taruh lontong, makan lontongnya taruh bakwan. Ribet amat. Iya, ini syariat. Ibadah itu bukan sesuka kita. Bukan apa yang kita sukai. Ibadah itu apa yang disukai oleh Allah. Itu Pak. Di antara penyakit kita mau melakukan ibadah tetapi yang kita sukai. Sholat 5 waktu, kita sukanya di mana? Rumah. Tapi yang disukai oleh Allah di mana? Masjid. Tuh Pak. Subhanallah. Itu contoh sebagai salah satu contoh. Yang mesti kita berikan pengetahuan kepada diri kita, pada teman kita, pada saudara kita. Islam membedakan antara orang tidak tahu dengan orang lalai, Pak. Itu beda, Pak. Orang tidak tahu dapat dispensasi, Pak. Kalau memang nggak tahu dia dapat dispensasi, Pak. Kalau memang nggak tahu di sisi Allah dia dapat dispensasi. Tapi kalau dia tahu dan dia pura-pura nggak tahu atau bahkan dia lalai, maka dia tidak dapat dispensasi, Pak. Itu, Pak. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu jauh lebih berat. Mengamalkan ilmu jauh lebih berat daripada berilmu itu sendiri. Punya ilmu itu sudah berat, belajar sudah berat. Belajar itu harus baca, dan baca, nulis dan nulis itu belajar, Pak. Nggak ada orang lahir dalam kondisi punya ilmu. Semuanya orang lahir sama, nggak punya ilmu. Dan nggak ada orang yang banyak diem punya ilmu, tuh nggak ada, Pak.
Orang punya ilmu harus kerja keras. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca dan baca. Makanya mayoritas ulama penyakitnya apa? Mata. Mayoritas ulama penyakitnya di mata. Dan tidak sedikit ulama buta. Itu Pak. Karena hidupnya habis dengan baca, baca. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat yang pertama kali Allah turunkan apa? Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Suratnya namanya surat apa? Berarti antum bisa jawab semua, susunya dikit-dikit nih bagi-bagi. Surat apa? Al-Alaq. Bunyi depannya gimana? Iqra tuh. Baca. Baca itu salah, itu baca adalah proses punya ilmu. Mimpi orang punya ilmu nggak rajin baca. Udah nggak rajin baca, nggak datang ke pengajian, ya banyak berdoa aja biar punya ilmu. Gitu. Ini nyambung nggak? Sama seperti orang belum nikah, banyak berdoa biar punya anak banyak. Hah? Ada temen antum nih, belum nikah. Setiap hari doa, ya Allah berilah saya anak yang banyak, yang soleh ya soleh ya. Lu kan belum nikah. Gimana caranya tuh? Yang bener doa lo, ya Allah berikanlah saya istri-istri yang solehah gitu. Ah itu yang bener. Hah? Oh gitu ya. Iya, itu doa antum. Ya Allah berikanlah saya istri yang solehah, muti'ah, gitu. Ntar udah punya istri berdoa, ya Allah berikanlah kami keturunan yang soleh dan solehah, gitu. Ah, udah apa? Kalau Anda ngomong begini, antum masih ngantuk kebangetan antum. Ya, kalau udah bahasa kayak gini masih ngantuk tuh kebangetan. Dulu kami di kelas kalau udah bicara gini udah semeringah langsung kelas tuh. Hah? Kelas tuh semeringah, ngantuk itu hilang. Ya Pak ya. Tuh bapak-bapak aja yang puluhan tahun langsung seger tuh Pak ya. Allahu Akbar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua kita sama, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu merasakan hal yang sama, berat mengamalkan ilmu, berat, wallahi berat. Makanya hayalah sholah aja kita diperintahkannya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu benar-benar kita bilang ya Allah nggak sanggup untuk ke masjid, nggak sanggup. Sekarang kita bilang sama Allah, ketika kita selesai pengajian ini kita berdoa sama Allah, ya Allah semoga ada nikmat ibadah berikutnya. Terus begitu hidup kita Pak. Terus coba Pak. Konsep kegagalan kita dalam menyembah mengamalkan ilmu itu apa? Konsep pola yang membuat kita selalu gagal beramal, bukan nggak punya ilmu, tapi punya ilmu apa Pak? Merasa sanggup untuk kerjain amal itu Pak. Kita merasa sanggup, contoh Qiyamul Lail, ntar malam Qiyamul Lail nggak berdoa sama Allah, nggak bilang ya Allah berilah kemudahan untuk hambamu ini untuk menjadi salah seorang yang bangun di malam hari, nggak minta-minta sama Allah, dia bangun aja, pasang alarm, alarmnya berapa? 3, ya kan? Terus minta tolong sama istrinya, bangunin ya nanti jam 2, itu nggak tahu istri bangunnya jam 6 gitu kan. Gitu, nggak minta, nggak ada doa sama Allah, merasa bisa, akhirnya suami istri bangunnya sama-sama jam 6. Pak, kita ini sudah diajarkan, jangankan pokoknya di semua amal Pak, kita nggak bisa Pak, nggak bisa kalau nggak ditolong sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah tolonglah saya, tolonglah hambamu ini untuk bisa beramal. Itu Nabi minta tolong sama Allah. Wa husni ibadatika. Itu minta pertolongan sama Allah. Itu kunci keberhasilan untuk seseorang memindahkan ilmu menjadi amal. Dan seorang yang nggak bisa memindahkan ilmu menjadi amal, dia kemungkinan besarnya tidak meminta tolong sama Allah. Dia andalkan dirinya sendiri, bisa dia. Dia bilang dirinya saya bisa. Enggak, gagal. Kita ini lemah. Orang hayalah sholah aja nggak disuruh balas apa? Hayalah sholah lagi kan Pak? Balasnya apa?
La haula wala quwata illa billah, menunjukkan kita ini memang lemah kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Sekarang kita buktikan, bukti nyata lagi Pak. Saya yakin bahwa Bapak di sini bisa membaca Al-Quran dengan ahkamu tajwidiyahnya. Bahwa Bapak bisa. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hari baca Quran? Yang menunjukkan kita ini lemah di hadapan amal kalau tanpa pertolongan Allah. Kita tahu surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Pertanyaannya, kapan terakhir transfer? Kayaknya 2 tahun lalu. La haula wala quwata illa billah. Gitu Pak. Kapan terakhir kali membahagiakannya? Di antara pelajaran menuntut ilmu apa? Birrul walidain. Sahih? Memuliakan, berbakti kepada orang tua. Tanya sama diri kita. Sudah tanya belum pagi ini kabarnya? Mak mau makan apa? Yang jauh kita punya alat. Bisa pesen. Yang dekat, kalau tinggalnya dekat, bisa kita tanya. Mau sarapan apa pagi ini? Ini amal besar. Tapi hanya menjadi wawasan untuk sebagian kita. Sahih? Hanya menjadi wawasan. Ana yakin bapak-bapak, ibu-ibu dan saya tahu hadis Nabi tentang Nabi mengatakan, atau ketika ada sahabat datang, siapa manusia yang harus saya muliakan? Urutannya siapa yang pertama? Apa kata Nabi? Ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Sudah dapat ibu kita? WA pertama kita kepada siapa? Kabar yang kita tanyakan siapa yang pertama kali kita tanyakan? Padahal urutan nomor 1 harusnya ibu. Bukan anak kita Pak. Bukan anak kita. Kita laki-laki tetap ibu kita Pak. Nggak digantikan, nggak pindah ke istri kita Pak. Kita laki-laki tetap dia. Iya Bang Arya. Masih punya ibu? Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gandeng terus. Ya. Gandeng terus. Kemuliaan ada bersamanya. Ini resep para ulama. Di antara kecerdasan ulama dalam dunia ilmu, mereka bilang yang di antara yang membuat dia berhasil dalam dunia ilmu itu ibunya. Karena dia punya hubungan yang dekat dengan ibunya. Punya hubungan yang dekat. Kan kita tahu Pak, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua Pak. Kalau orang tua kita udah ridho sama kita Pak, hidup ini mudah Pak. Mudah. Nah, itu Pak. Ya. Susah nggak? Susah? Susah. Kenapa susah? Bahkan sampai ada orang berjihad, mau ikut berjihad bersama Nabi kita SAW, minta izin ikut berjihad sama Nabi. Kemudian kata Nabi apa? Kedua orang tua antum masih hidup? Atau salah satunya masih hidup? Kata orang ini, masih. Bahkan keduanya masih hidup. Coba Pak. Jihad itu amal tertinggi dalam Islam. Amal tertinggi dalam Islam. Tapi Nabi tanya, kedua orang tua antum masih hidup? Atau salah satunya? Dia bilang masih. Kata Nabi apa? Irji', pulang. Allahu Akbar. Pulang. Antum berjihad, berbakti kepada kedua orang tua antum. Pulang. Allahu Akbar. Disuruh pulang Pak. Gak gampang Pak. Ternyata senyum di hadapan ibu dan bapak kita itu lebih berat daripada mengangkat senjata Pak. Lebih berat dari naik ke puncak gunung. Mengucapkan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah di setiap harinya. Ketika Abu Hurairah mau keluar rumah, Abu Hurairah selalu berkata, ya ummi, ya umma, gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Indah Pak. Itulah yang menjadikan salah satu sebab Abu Hurairah dimuliakan dalam Islam. Ya, begitu jamaah. Berat enggak? Berat. Kenapa berat? Karena ganjarannya surga. Ganjarannya ridha Allah. Berat. Kayaknya kalau mau WA istri kita, anak kita tanya, gimana kabarnya? Itu kayaknya gampang.
Tapi kok berat ya mau WA ibu, mau WA bapak. Nah, itu makanya Nabi bilangnya apa? Fajahid, fafihi ma fajahid. Harus berjuang. Cara menatap kita, ya, ya Mas diingetin yang ngantuk gak betul Mas. Pokoknya ngantuk ketahuan, duduknya udah ngumpet-ngumpet dari pandangan saya. Semoga Allah mudahkan. Ya, jelas Bang Ari, mengamalkan ilmu jauh lebih berat daripada mencari ilmu itu sendiri. Kita sudah survei Pak, silakan Bapak. Saya yakin Bapak tahu sholat berjamaah di masjid, buat laki-laki hukumnya wajib. Kita lihat, kita timbang, kita wajib, kita sholat berjamaahnya kapan? Oh ternyata baru maghrib sama isya. Padahal sholat berjamaah harusnya subuh, zuhur, maghrib, isya, semuanya. Nggak bisa di Il Hidayah, di kantor ada sholat berjamaah di masjid kantor. Di pasar ada masjid sholat berjamaah. Oke, yang kedua ilmu, apalagi yang mau kita checklist? Apa Mas misalnya? Ilmu tentang berbakti sama orang tua. Bagaimana? Apakah kita sudah masuk karakter orang berbakti? Ibnu Umar itu ngelihat orang gendong ibunya dari Yaman ke Saudi Arabia untuk tawaf, itu ditanya apakah dia telah membalas jasa ibunya? Apa katanya? Enggak, belum. Allahu Akbar, belum. Begitu Pak. Checklist lagi. Menunjukkan memang mengamalkan ilmu itu jauh lebih berat dari berilmu itu sendiri. Mau contoh lagi apa? Sabar. Ya, sabar. Ini kita harus berlatih sabar. Berat Pak sabar itu. Anak pecahin piring, apa yang kita lakukan? Sabar atau tangan yang main? Piringnya masalahnya baru dibeli tuh. Gimana? Tong. Gimana Tong? Yang belakang. Anak kita jatuhin piring, piring itu baru dibeli Pak. Baru aja pulang dari pasar, namanya juga bocah Pak. Kecuali yang mecahin bapaknya kan gitu. Beda cerita. Ya, gitu. Gimana Pak? Teorinya sih sabar harusnya, betul nggak sih? Tapi prakteknya ngomel. Kalau cuma ngomel mungkin masih mending Pak. Tapi kalau tangan itu main, la haula wala quwata illa billah. Susah, susah, sangat susah berdoa. Pak, praktekin ayat. Ketika dalam kondisi begitu Pak, wudu, salat. Kata Allah apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Salat. Allahu Akbar. Salat Pak. Tapi salatnya jangan nahan marah. Soalnya konsentrasi sama Allah, Allahu Akbar. Terus selesai sholat itu adem Pak. Kan kita maksud sholat tuh minta tolong sama Allah, semoga hawa nafsu ini tidak terrealisasi. Begitu tangan yang main, setelah itu apa yang terjadi? Nyesel, menunjukkan memang itu perintahnya setan. Nyesel tuh Pak. Maafin bapak ya tong. Maafin ayah ya tong. Kita harus berusaha jangan tinggalkan memori buruk di kepalanya Pak. Karena memori itu akan kebawa sampai dia dewasa, bahkan sampai dia punya anak. Kebawa nggak? Kebawa tuh. Akan kebawa terus kalau tangan bapaknya pernah masuk di mukanya. Mana bukti? Antum yang ngerasain sikap bapak antum keras, antum masih ingat? Yang dicemplungin ke mana? Bak misalnya, ada nggak bapak nyemplungin anaknya ke bak? Yang disabutin sama sapu, itu masih bebekas sampai hari ini Pak. Maka kita jangan tinggalkan bekas kepada anak-anak kita Pak. Dia bebekas Pak. Itu bebekas Pak. Tinggalkan bekas yang terbaik. Dia akan banggakan bapak, ibu. Saya sepanjang usia saya kecil di rumah, mecahin gelas, mecahin piring, itu ayah saya cuman bilang, hati-hati, ntar kena tangan. Ayah saya cuman senyum, ibu saya cuman senyum. Itu dibawa sampai masa besarnya. Ada nggak anak dendam sama orang tua? Ada? Dendam Pak. Dendam Pak. Gua dulu diginiin,
gua akan balas sama anak-anak gua nanti. Dididiknya begitu juga. Rotan, sapu. Setiap hari beli sapu, bukannya patah habis kuat, habis ngaplokin anaknya. Ada enggak? Ya mungkin aja ada. Anak disetrum aja ada, Pak. Hah? Ada? Anak disetrum aja ada. Allahu Akbar. Itu bebekas. Bebekas enggak? Bebekas. Anak dibunuh ada? Ada. Mengamalkan ilmu jauh lebih berat. Ya. Ini udah jam 6. Masih mau bertahan atau masih gimana? Mas, lanjut. Nanti ada yang ngedehem nggak? Gitu. Kita sama-sama enak aja gitu ya kan. Cenglilah gitu. Sama-sama enak. Masalahnya apa? Kalau saya lanjut antum tidur, nanti antum nggak dapat pahala. Ya kan? Lebih baik sama-sama saya ngomong, antum simak, antum catat. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala. Tapi kalau di sini numpang tidur, numpang istirahat, numpang ngecas, ya sayang, kasihan antumnya. Ya kan? Kasihan. Makanya kalau Ustaz kayaknya cukup ya Ustaz. Kalau sebentar lagi kayaknya bismika Allahumma amut nih saya bilang. Oke gitu. Ya. Gimana? Biasanya sampai jam 6. Ah? Iya Mas. Mana nggak ada yang jawab? Ah? Selesai. Gimana? Yang bener antum ana nggak ada masalah. Wallah ana nggak ada masalah. Sampai susu habis. Kalau punya aneh nggak habis-habis gimana? Ini punya aneh belum ada minum nih, nggak habis-habis gimana? Lanjut terus. Ah, iya. Jadi kalau sekiranya bapak-bapak punya aktivitas, punya kegiatan di luar dan sudah mulai apa namanya letih, udah nggak stabil, gitu Pak. Ini soalnya saya ngajar di sini baru Pak. Tanya yang belajar sama saya itu dari ba'da subuh sampai jam 8 Pak. Ya itu di masjid dari jam. Tapi nggak langsung ba'da subuh itu butuh setahun 2 tahun. Pertama sebentar kayak gini saya aja ngomong dulu. Oke, ini berapa lama begini nih? Setahun. Nanti tahun berikutnya kita udah setahun jam 6 selesai. Nanti tahun kedua kita jam 8 selesainya. Jadi berurut gitu Pak. Kalau hari ini langsung jam 8, besok minggu depan siapa yang ngisi Aldi? Oh jangan. Jangan. Sampai jam 8 jangan. Kayak gitu Pak. Jangan dikagetin dulu ya. Kalau dikagetin dulu kan ngap itu Pak. Hah? Main di kelas cetek dulu Pak. Belum bisa berenang nyemplung 3 meter nggak keluar lagi Pak. Sahih nggak? Ya kan? Gitu. Karena saya lihat roman-romannya roman-roman mau ngomong udahan tapi nggak enak sama Ustaz. Oleh ala kulli hal semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah dan semoga Allah bantu kita semua jamaah. Kita mohon dengan benar-benar kita merasa lemah di hadapan Allah atas sebuah amal, semoga Allah bantu kita untuk bisa merealisasikan ilmu yang telah kita miliki menjadi amal-amal kebaikan. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Tentu mau nanya warna susu saya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait ilmu, saya ingat ada hadis Nabi yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pertanyaan saya, mengapa negeri Cina? Apakah Allah memberikan berkah di negeri Cina atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Jawabannya itu bukan hadis Pak. Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu, nggak bisa dipulangin sama Nabi. Itu perkataan kita aja. Jadi nggak bisa kita bilang ada hadis yang mengucapkan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Itu ungkapan kita aja, ungkapan sebagian kita. Nggak bisa disandarkan kepada Nabi. Tempatnya ilmu ya Mekah Madinah itu.
Nggak ada. Itu bukan hadis. Itu. Tuntutlah ilmu ke negeri sampai di negeri Cina. Itu bukan hadis. Itu boleh diungkapin, boleh digunakan perkataan ini boleh. Yang nggak boleh memulangkan perkataan ini kepada Nabi. Ada pepatah loh, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Nggak ada masalah ngucapin itu. Asal jangan Bapak bilang, Nabi bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak ada ucapan Nabi itu. Itu nggak bisa kita sandarkan. Jelas sampai sini? Bahkan yang syar'i menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Artinya sampai kita masuk kubur. Itu baru selesai belajar. Itu baru selesai belajar. Jelas Pak ya? Dan ulama kan adanya di sana Pak, di Mekah Madinah. Ulama ada di sana. Sumber ilmu ada di sana. Jelas ya Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Nanti keluar lagi. Ada yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai Masjid Al-Hidayah gitu ya. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu. Cukup. Hmm, betul. Anak mendapat birrul walidain, dapat pahala. Tapi harus diperinci. Istighfar anak bisa jadi nggak berfungsi. Kalau kedudukan orang tuanya berstatus non-muslim. Jelas ya? Kita, ibu kita, bapak kita punya anak 10, semuanya hafal Quran. Tapi ibu kita non-muslim. Di luar agama Islam. Itu doa 10 anaknya nggak akan sampai. Apalagi mendoakan ampunan, itu nggak akan sampai. Jelas ya? Makanya selama orang tua kita muslim, wafat dalam keadaan muslim, muslim dan muslimah terus berdoa. Nah itu bisa ditinggikan dengan istighfar anaknya. Kayak gitu. Seperti misalnya kayak gini Mas. Jadi nggak mutlak setiap istighfar anak meninggikan orang tua itu nggak mutlak. Nggak mutlak. Tergantung Allah. Allah ACC atau tidak. Saya kasih contoh. Nabi memberikan syafaat nggak buat Abu Thalib? Nabi mau kasih syafaat ke Abu Thalib? Iya. Nabi mendoakan Abu Thalib. Nabi mohon pada Allah, tapi ditolak. Kenapa? Kenapa? Karena Abu Thalib yang tidak mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga Abu Thalib tidak bisa diangkat keluar dari neraka. Itu dia. Jelas ya? Jadi salah satu apa namanya? Kesempatan kita birrul walidain, misalnya kita punya orang tua dan kita dulunya selalu ngelawan, bengal, orang tua sekarang udah nggak ada, kita baru belajar, kita belum sempat birrul walidain, dia meninggal juga ngedengar kita masuk penjara, anaknya masuk penjara, jantungan lewat. Terus kita keluar dia sudah meninggal. Misalnya Pak. Terus kita dapat petunjuk dari Allah. Untuk apa? Belajar, mendekatkan diri. Masih bisa birrul walidain? Bisa. Doain terus ibu bapaknya. Mintakan ampun buat mereka. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah berikan kenikmatan beribadah pada diri kita semua sampai akhir usia kita masing-masing. Semoga Allah berkenan memberikan kita semua kemudahan mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Dan semoga Allah jadikan surga adalah tempat kembali kita. Dan semoga Allah jauhkan neraka dari kita semua. Dan semoga Allah kumpulkan kita di tempat yang lebih baik dari tempat ini, yaitu di surganya Allah kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini.
Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.